Kita niat dulu ya, niat i'tikaf di majelis dan niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jemaah, kajian kita ini tentang kitab Nasaihul Ibad. Nasaih jama' daripada nasihah. Nasihat-nasihat untuk hamba-hamba Allah. Ibad juga jama' tafsir pada abdun, ya. Dikarang oleh ulama besar kebanggaan kita nih, ya, orang asli Indonesia, orang Banten, tapi ilmunya diakui, ya. Ulama Hijaz sampai ke Mesir pun diakui itu tafsir beliau. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, ya. Beliau mensyarah kitab Isti'dad Liyaumil Ma'ad punyanya Syekh Syahabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, ya. Isinya berupaya tentang nasihat-nasihat serba dua-dua. Jadi ada dua hadis dari Rasul berkenaan dua perkara gitu. Nanti ada khabar, ada athar. Nanti selesai pindah 3-3 semua, 4-4 semua, ya. Buku ini sangat bermanfaat dibaca di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke Asia Tenggara dan ke Jazirah Arabia, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa sifatil kamaliyah, ya. Mu'alif membuka dengan sebuah hamdalahnya, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ilmu, ya. Ini ja'ala punya dua maf'ul, makanya yang keduanya adalah dibaca arfa sifati al kamaliyah. Bagi jamaah yang pengen belajar ilmu nahwu, saya mengarang buku ilmu nahwu, ya, yang dulu kita belajar nahwu itu lama, 7 tahunan, dari matan jurmiyah, apalagi dari amil dulu, matan jurmiyah, mukhtasar jiddan, asmawi, kaprawi, kawakibud durriyah, kemudian sampai alfiyah, alfiyah Ibnu Malik, Salam Khudori, lama banget tuh, alat semuanya tuh, ya. Saya bikin 7 langkah memahami ilmu nahwu, ya. Baca itu insyaallah kalau sungguh-sungguh 3 bulan sudah bisa baca kitab kuning, ya. Kalau yang mau ada kitab di pesantren, saya banyak mengarang buku-buku tapi berbahasa Arab semuanya, ya. Ada juga keindahan dan hakikat selawat. Ada juga kisah yang menakjubkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan lain sebagainya. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ilmu, ya, sebagai arfas sifatil kamaliyah,
sifat kesempurnaan yang paling tinggi. Jadi orang yang sudah dikasih ilmu itu beruntung banget. Ama utitum minal ilma illa qalila. Tapi ternyata ilmu yang kita punya itu hanya sedikit aja dari ilmunya Allah. Walaupun sudah sampai S2, S3, ternyata hanya sedikit. Masih banyak ilmu yang kita belum tahu. Oleh karenanya syarat orang nuntut ilmu pertama dia harus tazkiyatun nafs. Saya juga menulis buku judulnya Kun aliman wa muta'alliman. Jadi Anda seorang pelajar, seorang ngajar sepanjang umurnya. Karena darajat tingkatan orang yang ngajar, yang belajar itu darajatnya para anbiya wal mursalin. Allah berikan dia ampunan. Ini bapak-bapak duduk begini nih, dikasih ampunan oleh Allah, dikasih rahmat oleh Allah. Ya, dicatat sebagai orang-orang yang melakukan ketaatan. Tapi ada syaratnya. Madama mustami'an, selama dia lagi pengajian kagak pada ngobrol. Ada enggak orang yang ngaji ngobrol? Ada. Ya, bagaimana jin setan pengen merusak majelis ini? Programnya sudah bagus, susah untuk dirusak. Hadir dia di tengah majelis, ajak ngobrol, nah jadilah majelisnya kurang buruah. Ya. Kemudian diberikan dia 7 kemuliaan. Orang yang belajar, dia katanya sulit memahami ilmu itu misalnya. Katakanlah otaknya rada belet, susah memahami. Itu masih Allah berikan 7 kemuliaan. Ya, kemudian orang-orang yang menuntut ilmu itu, malaikat mencatat nih semua yang hadir, ya, dan mendapatkan keberkahan. Jamaah yang berbahagia, jadi ilmu ini adalah sifat kesempurnaan yang paling tinggi. Kemudian wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah saja. La syarikalah, tidak ada yang menyekutukannya. Alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'athiril hukmiyah. Allah yang telah khassa memberikan keistimewaan kepada siapa? Man syaa'a min ibadihi, kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Ya, min ibadihi, dari hamba-hambanya, bil ma'athiril hukmiyah, berupa ma'athir, punya semacam kepribadian, akhlak, ya, yang penuh dengan hikmah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya, rasulnya, alladzi khassahu Allah Ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Kalau Rasulullah lain lagi, Allah berikan keistimewaan dengan seluruh kesempurnaan ubudiyahnya. Saya mengarang doa, saya nulis buku judulnya Keindahan dan Hakikat Selawat. Ternyata dari kita dulu belajar sampai sekarang ngajar, apa sih maksudnya? Intinya cuma satu. Setelah kita pelajari, pahami, kita kenalin siapa baginda Rasul, dan disuruh kita mengikuti, mencontoh, meneladani Rasulullah. Ya kan? Belajar kemana-mana apa intinya? Ngikutin, mencontoh. Nah, dalam hal sholat, sallu kama ra'aitumuni sholat, gitu. Nah, haji, umroh, khudhu anni manasikakum, semuanya. Jadi teladan kita adalah Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Ya. Dan Rasulullah punya kesempurnaan ubudiyahnya. Saya doa selalu, ya Allah, bila kepada kami punya ilmunya Rasul, asrarnya Rasul, anwarnya Rasul, ahwalnya Rasul, akhlaknya Rasul,
tarbiyahnya Rasul. Ini Rasul mentarbiyah umat sukses dalam waktu 23 tahun sukses. Wa sunnatar Rasul qaulan wa fi'lan. Wa mutaba'atar Rasul mengikuti mencontoh Nabi zahiran wa batinan. Wa ru'yatar Rasul, minta juga sama Allah dikasih kemuliaan bisa mimpi Nabi. Ya, bisa melihat Nabi. Ya kazatan wa manaman. Wa syafa'atar Rasul, kita minta syafaatnya Rasulullah. Masih belum sempurna, ada kurang apa? Ini yang mahalnya keindahan rohaniyat Nabi. Wa suratan ruhaniyatan mujammalatan bi sayyidil awwalina wal akhirin sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen punya ruhaniyat, roh kita seindah seelok rohnya Nabi. Nabi dihujat, Nabi tersenyum. Nabi dizalimin, Nabi maafin. Begitu indahnya alam Rasul. Maka dikatakan rahmatan lil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, ya, setelah syahadat biasa disambung dengan salawat. Dan Allah mencucurkan salawat. Ini kalau sholat artinya banyak. Ya, Allah bisa memberikan rahmat, memberikan ampunan, memberikan karunia, ya. Secara makna umum Allah mencucurkan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Alladzi ma'ala Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala. Ya, Allah yang telah memenuhi, ya, hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa min jalal, keagungan Allah yang Maha Tinggi. Jadi bapak-bapak, nanti kita mempelajari Asmaul Husna, kita bisa bagi itu. Yang gampangnya ada asma min jamaliyah, keindahannya. Razak, Mun'im, ya. Ada jalaliyah, ini sifat-sifat jalalnya Allah yang serem-serem, aziz, qawiyu, matinu. Nah, kalau kita bisa berakhlak dengan jamalnya Allah dan jalalnya Allah, maka kita akan kamal, sempurna, bisa mengikuti meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memenuhi hati Rasulullah itu dengan keagungannya yang maha tinggi, jalla wa ala. Kemudian Allah juga wa'ainahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna. Allah juga memenuhi matanya Nabi itu, ya, cakep banget, indah banget, ya. Fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura. Maka Rasulullah menjadi orang yang apa? Disenangi oleh orang banyak. Lihat Nabi itu orang senang aja, ya. Mansuran, orang yang selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan wa ala alihi wa ashabihi wassalikin ala nahjihi. Dan Allah juga mencucurkan rahmatnya, karunia-Nya, kasih sayangnya kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang menempuh jalan mengikuti manhaj metode sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya nikmat-nikmat immaterial. Ada nikmat ni'am, ya, materi, ada yang immateri. Jadi ulama membagi, ada nikmat zahiriyah, lawannya nikmat batiniyah. Zahiriyah ini duniawiyah, lawannya ukhrawiyah. Yang namanya dunia ini faniyah, habis, lawannya baqiyah. Dunia ini hissiyah, dapat dirasakan. Ini tas kerasa, baju terasa, ya, rumah kita kan terasa. Lawannya maknawiyah. Kalau bahasa kerennya kita apa? Nikmat materi yang bisa dilihat oleh panca indera, dan nikmat immateri, hidayah, petunjuk, bimbingan,
Ya, itu yang paling mahal sebetulnya. Maka orang yang suka berzikir, Allah kasih anwar, ilmu, cahaya. Ya, itu yang mahal. Nah, Allah berikan rahmat itu kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan orang-orang yang ingin menempuh jalannya Nabi. Fanalu khairan wafiran. Maka mereka semuanya mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Amma ba'd. Fayaqulu al-murtaji ghafral masawi Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi. Ya, al-murtaji, ini sebuah istilahnya, orang yang selalu mengharapkan apa? Ghafral masawi, mendapatkan ampunan dari kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Maksudnya siapa? Imam Nawawi al-Bandani. Ya, ulama itu semakin ilmunya tinggi, semakin tawadu, bukan semakin sombong. Tambah ilmu tambah. Nah, tawadu merupakan salah satu langkah khatwah wusul ilallah, atau sampai kepada Allah. Ya. Jadi Muhammad Nawawi dalam ilmu nahwu namanya badal mutabik, ya, atau badal kul min kul. Orang yang mengharapkan ampunan Allah dari kesalahan-kesalahannya, siapa? Imam Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, ya, yaqulu, berkata. Apa kata beliau? Hada, artinya buku ini, ya, kitab ini. Syarhun, sebuah penjelasan. Wada'tuhu 'alal kitabi al-mustamil. Aku torehkan di atas kitab yang mencakup alal mawa'iz lil 'allamah, atas nasihat-nasihat. Biasanya siapa? Al-'allamah al-hafidh Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i. Jadi buku dasarnya adalah kitabnya kecil tuh. Kami di pesantren diajarin tuh. Kami punya pada pondok pesantren di Klender, namanya Pondok Pesantren Terpadu Al-Khobir. Ada tingkatan sanawiyah sama aliyah. Sebelum baca kitab ini, baca matannya dulu. Ya, punya siapa? Punya Imam ini. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau itu udah baca, baru udah naik aliyah yang pakai ini. Nah, ini udah syarahnya. Ya. Banyak Imam Nawawi memberikan syarah-syarah. Banyak beliau kitabnya, luar biasa. Yang terkenal dengan nama Ibnu Hajar. Nah, dia dikatakan Asy-Syafi'i, berarti nisbatnya kepada Imam Syafi'i. Ya, kita nih Asia Tenggara semuanya banyakkan berkata taklid kepada Imam Syafi'i. Ya. Tsumma al-Masri, dan dia beliau juga orang Mesir. Tagammadahu Allah Ta'ala. Ini namanya jumlah i'tiradiyah dalam ilmu grammar nahwu. Dia enggak punya kedudukan dalam nahwu. Dia hanya doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tagammadahu, mencurahkan gitu, bi rahmatihi, rahmatnya kepadanya. Amin. Ya. Wa sammaituhu nasaihal ibad. Aku namakan buku ini nasihat-nasihat untuk para hamba-hamba Allah. Fi bayani al-fadi munabbihati al-isti'dad li yaumil mi'ad atau ma'ad. Untuk menjelaskan lafaz-lafaz, ya, yang mengingatkan kita untuk persiapan menghadap hari kiamat, hari akhir. Siapapun kita orangnya, pasti nanti akan kembali kepada Allah. Ada waktunya. Ini babe tadi ngobrol-ngobrol luar biasa, umurnya 83 tahun. Pada umur yang baginda Rasul, umatnya baina sittin wa sab'in, 60 sampai 70. Ini subhanallah nih. Bonusnya banyak banget ya. Semoga tambah berkah terus ya. Tadi saya bilang doain saja biar bisa umurnya panjang. Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, beliau umurnya 93 tahun atau 94 tahun. Ini babanya 10 tahun lagi nih.
Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, ya. Isi dengan ketaatan kepada Allah, begitu. Jadi buku ini adalah menjelaskan, ya, untuk mengingatkan pada istiadat, persiapan di yaumil mahad. Ini pakai munabbihan. Kalau tadi pagi subuh saya ngajar di masjidnya Bapak ini nih, Raden Yusuf. Raden Erdiansyah di Masjid Salafiyah Pangeran Jakarta. Judul kitabnya Tanbihul Ghafilin. Sama menabih juga. Peringatan pada orang-orang yang lalai. Ghafilin. Tanbihul Ghafilin. Nanti subuh di Al-Ma'mur Klender saya ngajar lagi kitab Minhajul Qasidin. Itu ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Ibnu Qudamah terkagum-kagum dengan kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Kata Syekh Abdul Hasan Asyadzili, kalau pengen ilmunya luas, baca kitabnya Imam Ghazali. Ada berapa? Ada 5 jilid. Kemudian disyarahkan oleh yang lagi rame-rame sama Imam At-Tabatabai. Ya, Ittihad Syarah Ihya Ulumuddin sampai 11 jilid yang menulis tentang ansab, nasab-nasab. Ulama Ibnu Qudamah terkagum-kagum dengan Ihya. Disarahin lagi menjadi 11 jilid. Dari 5 jadi 11 jilid. Jadi siapa yang baca ini lebar banget. Diringkas jadi 1 jilid, Mukhtasar Minhajul Qasidin punya Imam Ibnu Qudamah. Bayangin Pak, bagaimana kekuatan satu lafaz mewakili ribuan kosakata. Dari 11 jilid jadi 1 jilid. Ya, berarti likulli lafzin laha ma'ani katsirah. Satu lafaz punya kedalaman makna yang sangat luar biasa interpretasinya. Gitu ya. Baik. Wa asallallahu al-karima ayanfa'a bihil muslimin, dan saya mohon kepada Allah yang Maha Karim, yang Maha Mulia, ya, agar bihi dengan buku ini dan bermanfaat pada seluruh orang Islam. Wa yaj'alahu dzakhiratan ila yaumiddin, amin. Dan saya mohon kepada Allah agar buku ini nanti menjadi zakhirahnya, celengannya nanti, ya, di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mu'alif memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita sudah hafal tuh hadis Nabi. Kullu amrin dhibalin la yabda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala sesuatu kalau kita kagak mulai baca Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah kurangin keberkahannya. Ibu-ibu mau masak nih, Bismillah. Ngambil centong, Bismillah. Mau berdiri, Bismillah. Apa maknanya? Di situ ada bismi, dengan bantuan Allah, dengan maunah Allah, dengan kekuatan Allah. Makanya ulama ngajarin tuh, kalau mau sholat kayak tadi itu, udah hadirin hatinya, bilang begini, laka bika, karenamu ya Allah saya sholat ini. Bika, dengan sebab bantuan rahmatmu, maunah. Karena kagak ada yang mampu berdiri dengan kekuatannya sendiri kecuali di situ ada maunahnya Allah, ada rahmatnya Allah. Bapak-bapak hari ini bisa datang nih, dia taufik dan hidayahnya Allah. Berapa banyak orang mau ngangkat tangannya kagak bisa tuh. Ya, mengasal laka bika, laka bika. Laka karenamu ya Allah saya sholat, saya ngaji, saya belajar. Bika, dengan sebab rahmatmu ya Allah. Jadi kita mengakuin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu Allah kami menyembah dan hanya nasta'in, minta pertolongan. Dan Nabi bilang, fa idza sta'anta fasta'in billah. Jika Anda minta pertolonganlah kepada, jangan sama dukun, jangan sama yang lain-lainnya, tapi sama Allah. Ini tauhid nih. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu 'inda ibtida'i kulli umurin
ya ghaira muhaqqarat. Disunnahkan membaca bismillahirrahmanirrahim ketika memulai segala ya perkara-perkara. Bapak Ibu mau ngapain aja bismillah, bismillah, bismillah begitu. Bahkan diajarkan dalam kitab Syekh Abu Zaid Syekh Fauzi, kita berumah tangga itu mau makan nih, itu doanya dikeluarin bismillah. Ya, bismillah. Biar apa? Istri kita yang kagak tahu apa-apa jadi dengar. Setiap hari dengar, lama-lama jadi bisa ikut. Kalau kita baca doa makan dalam hati doang, istri kita kagak bisa. 7 tahun nikah sama kita nggak bisa. Tapi kita bersuara, alhamdulillah ikut. Ya, begitu. Jadi disunnahkan membaca bismillahirrahmanirrahim ketika mengawali segala macam urusan. Ya, tanda kutip ghairu muhaqqar, bukan pada hal-hal yang perbuatan yang hina yang dibenci oleh Allah. Fa in tarakaha fi awwaliha, jika kita meninggalkannya, jika kita lupa di awalnya, bapak-bapak mengerjakan sesuatu lupa membaca bismillah, makan lupa, di tengah-tengah baru ingat belum baca doa tuh. Namanya tuh fa in tarakaha, jika lupa, jika meninggalkan bismillah fi awwaliha, di awalnya, atabiha fi asnaiha, maka bacalah di tengah-tengahnya. Makanya ada doa makan ya dari Rasulullah. Ikutin doa makan begini. Insya Allah yang kita makan jadi obat jauh daripada mudarat. Itu saya masukin dalam kitab saya 1 hari 1 malam bersama Rasulullah. Ya. Doanya doa makan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'afi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan itu doa makan sempurna panjang. Insya Allah yang kita makan jauh daripada mudarat penyakit. Ya. Jadi kalau kita lupa, kata di tengah-tengahnya baca itu. Ya, Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Pendeknya begitu. Kemudian beliau berhamdalah, alhamdulillahi fi kulli hinin ay zamanin qalla aw kathara. Segala puji bagi Allah di setiap saat, di setiap waktu. Zaman itu waktu, baik sedikit atau banyak. Wa awqatin, dan di setiap waktu-waktunya. Wa hiya azminatun mahdudatun. Yang namanya waktu itu juga adalah waktu-waktu yang telah terbatas ditentukan. Kita hidup di dunia ini terbatas. Ada saatnya nanti kita kembali kepada Allah. Saya menulis buku judulnya Kaifa Nata'amal Mal Quran. Kaifa Nata'amal Mal Mayyit. Bagaimana kita berinteraksi kepada mayit. Ya. Orang bertemu dengan Allah jalannya 2. Imam mati mendadak, imam mati didahului dengan sakit. Makanya bapak-bapak kalau sudah dikasih sakit-sakit, mulai dekatkan diri kepada Allah, taubat, istighfar. Boleh jadi dari pintu sakit itu kita dipanggil oleh Allah. Ya. Taib. Wa hiya min atfin khasin ala 'am. Ya, kata awqat ini dia diatofkan ya dari yang khusus kepada yang umum. Dari kata tadi hin ke awqat. Kemudian wassalatu ay al-atafu minallahi wa min ghairihi. Dan salawat. Artinya di sini Allah kasih ay al-ataf. Apa? Kebaikan dari Allah dan daripada lainnya.
ala rusulihi, kepada rasulnya, ila kafatil khalqi, kepada seluruh manusia. Beliau adalah asraful khalqi, ya, penciptaan Allah yang paling mulia. Wa huwa kullu ma awjadahu Allah taala ala taqdirin awjabathul hikmah, yaitu semua yang Allah hadirkan, ya, atas takdirnya Allah, dan pasti ada hikmahnya. Wal bariyat, dan Rasulullah adalah makhluk Allah yang paling mulia, ay al makhluqat mutlaqan au allati fil ardi, yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau ditanya ciptaan Allah apa yang paling bagus di dunia, ya Rasulullah. Ya, dengan beliau kita mengenal Allah. Fahiya min atfil muradif atau min atfil khas al-'am. Ya, kata bariyat ini juga sama, dia diatofkan oleh kata muradifatnya. Asalnya al-bariyah itu sama al-khalq sama, penciptaan makhluk gitu. Atau min atfil khas al-'am, dari yang diatofkan khas kepada yang umum. Tadi khalqi penciptaan, al-bariyat makhluk, ya. Kemudian fasayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalu khalqillahi kullih. Junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah yang paling afdal, yang paling sempurna, ya. Hadhihi ay al-mustahdar fi dhihni, ya, munabbahatun 'ala al-isti'dad li yaumil ma'ad. Hadhihi maksudnya ini nih, ya, kita hadirkan dalam kening kita. Munabbahat, peringatan-peringatan, 'alal isti'dad, untuk persiapan li yaumil ma'ad, kembali kepada hari akhirat. Ai ala ta'ahub, ai artinya ta'ahub, ada kesiapan kita, li ajli waqtir ruju' ila Allah taala, ya, kita harus mempersiapkan diri kita, ya, untuk waktu kita kembali kepada Allah. Kan ada istilah ya man lidunyahu istaghal, orang yang disibukkan dengan hartanya, ingat qaddana minkumul ajal, ya, waktu ajal sudah dekat. Persiapin tuh. Orang yang paling cerdas adalah orang yang aktsaruhum dzikran lil maut, orang yang banyak ingat kematian dan mempersiapkan lima ba'dal maut gitu, ya. Baik. Ini baru mau masuk nih kita sih. Fa inna minha ay al-munabbihat ma yakunu mathna. Sesungguhnya dari peringatan-peringatan di buku ini, ma yakunu mathna, ada yang bersifat dua unsur, ay zaujaini zaujaini, ada dua unsur. Wa minha ma yakunu thalasiyan, ada yang nanti berupa tiga unsur, 3, 3, 4, 4, 5, 5 sampai 10 dia. Ila tamamil asrah, sampai kepada 10. Ya. Misalnya yang 77, salah satu contohnya misalnya, ya, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di sisi Allah. 1, 2 itu. Dari sabda Nabi, athar sahabat, khabar. Nah, sabatu nafarat anfa, 7 golongan. Nah, ini babi bisa bahasa Arab. Ini kalau cek nyambung. Lu belajar di mana, Pak? Hah? Belajar di mana? Min aina ta'lam al-lugha al-arabiyyah? Walaupun aki-aki juga berarti ngerti Arab kan. Maka yang mudah kalah. Jadi kitab ini bersifat 2 unsur, 3 unsur sampai 10 unsur. Wa jumlatul maqalat mi'atan wa arba'asrata. Jumlah maqalahnya, ya, itu sejumlah 214 maqalah. Ya. Kemudian al-akhbar khamsatun wa arba'un. Hadis-hadisnya berisi 45 hadis-hadis. Wal bawaqi atharun, sisanya adalah athar. Apa bedanya hadis?
Kalau hadis ma'udifa ila Rasulillah, yang disandarkan kepada Nabi min qaulin au fi'lin au takririn au wasfin. Beda dengan athar yang disandarkan kepada sahabat tabi'i. Ada yang mengatakan juga wa ra'yun akhar ila Nabi, ya. Begitu. Kemudian wa ana al-ana uridu at-tabarruka bi ityani haditsaini syarifaini jadilain. Ini kata Imam Nawawi. Saya sekarang pengen mendapatkan keberkahan dengan mengemukakan, mendatangkan dua hadis yang mulia dan agung. Fal haditsul awwal, beliau mulai memasuki ceramahnya di sini. Beliau mengangkat dua hadis, ya. Nanti kalau ada waktunya bilangin ya. Saya kalau ngajiin lupa nih. Biasanya saya 5 jam ya. Diingetin aja nanti. Fal haditsul awwal, hadis yang pertama, ajazani bihil al-allama Asy-Syaikh Muhammad Khatib Asy-Syami thumma al-Madani al-Hambali. Hadis yang pertama, ya, al-Allamah Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syami, orang Syam artinya Syria. Thumma al-Madani, dia pernah tinggal di Madinah. Al-Hambali, mazhabnya mazhab Hambali. Beliau katanya ajazani, memberikan ijazah kepadaku. Siapa dia? Wa huwa bin Utsman bin Abbas bin Utsman an masyayikhihi, dari guru-gurunya, muttasilan, nyambung tuh, ila Abi Dzarrin Al-Ghifari, pada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla, pada apa yang diriwayatkan dari Allah azza wa jalla. Berarti dikatakan ini hadis qudsi. Hadis qudsi, lafaznya Nabi dari Nabi, esensinya dari Allah. Ini hadis yang pertama. Ya ibadi, inni haramtu zulma 'ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman. Jadi bapak-bapak, Allah kagak suka tuh orang bersifat zalim. Ya. 'Ala nafsi, atas diriku. Wa ja'altuhu, dan aku jadikan kezaliman itu bainakum muharraman, di antara kalian haram. Jadi kita kagak boleh menzalimi tetangga kita, teman kita, saudara kita. Ya. Makanya salah satu nasihat Nabi sama sahabat apa? Bapak jangan sampai di hatinya nih ada rasa dendam, benci aja. Ya. Ini amal hati, aktif hati. Kalau Anda mampu upayakan di setiap pagi, setiap sore bersihin hatinya, jangan sampai punya perasaan gedek, benci sama orang lain. Karena gara-gara ada gedek, ada benci dari kita, itu ilmu susah. Ini harus bersih, murni banget. Buang sifat-sifat. Itu namanya amradul qulub, penyakit-penyakit hati itu, ya. Nanti kalau kita belajar ke sana tuh ada namanya takhalli. Apa takhalli? Membuang sifat-sifat jelek dalam tubuh kita. Ya, amradul qulub. Tahalli, kita hias diri kita dengan akhlak, sifat yang bagus-bagus. Yang tadinya takabur, nanti dengan tawadu. Yang tadinya amalnya penuh riya, ujub, dengan ikhlas, ya, dan seterusnya. Fala tazalamu, janganlah kalian berbuat zalim, kata Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu. Wahai hamba-hambaku, semua kalian adalah orang-orang yang tersesat kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Hadaituhu, ini jadi maf'ul bih. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, maka akan aku kasih hidayah kepada. Bapak-bapak di setiap malam bangun, minta hidayah, taufik, mahabbah, rasa khusyuk, minta. Yang mintanya ya Allah, minta rumah, minta mobil, minta motor, minta materi mulu, minta biar dekat sama Allah.
Ya, sholatnya nggak khusyuk-khusyuk, nangis, ya Allah kenapa saya begini sholatnya ya Allah. Caci, ya nafsasu, ya Allah kok diri saya jelek amat, nggak khusyuk-khusyuk kok ibadah, gitu ya. Kemudian ya ibadi, yang ketiga, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya tuh orang-orang yang dalam kondisi ja'i, lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang-orang yang telah kuberikan makanan kepadanya. Maka fastat'imuni. Lihat, pertama kita diajari mintanya hidayah imaterial, baru diajar minta materi, makanan. Mintalah makanan kepadaku, katanya. Ut'imukum, aku akan kasih kalian makan. Yang keempat, ya ibadi kullukum 'arin. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu dalam keadaan telanjang, kagak ada satu helai pun yang menutupi badan kita. Illa man kasawtuhu, kecuali orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni, maka mintalah kepadaku. Kita minta kain penutup. Ya, aksukum, akan aku berikan kalian kain penutup. Jadi bapak-bapak, apa aja minta sama Allah. Jangan minta sama kuburan, sama dukun, itu salah besar. Ya. Yang kelima, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa berbuat salah di malam hari, di siang hari. Betul. Lu banyak dosanya lu. Allah Ta'ala begitu kan. Baru bangun tidur aja mulutnya ada dosa, nyakitin istrinya, ngomongnya udah nyakit kagak enak, matanya ada dosa. Ya. Wahai hamba-hambaku, kalian senantiasa berbuat dosa di sepanjang malam dan siang. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an, dan sayalah satu-satunya yang punya hak prerogatif, ya, mengampuni semua dosa-dosa. Ya. Nanti kita baca macam-macam istighfar banyak. Ya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mohon ampunlah kepadaku, akan aku ampuni kalian. Ya. Yang berikutnya, yang keberapa? Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sampai untuk bisa memudaratkanku, kata Allah gitu. Kalian masih aja berupaya berbuat yang kagak baik kepadaku. Ya. Walan tablughu naf'i. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan pernah sampai kepada kemanfaatan kepadaku. Fatanfa'uni, kamu berupaya aja minta itu. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang terdahulu dari kalian, yang terakhir nanti dari kalian, bangsa jin, bangsa manusia, bangsa jin, kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin. Ya, mereka berada dalam satu ketakwaan yang paling tinggi, katanya. Minkum, di antara kalian, mazada dzalika fi mulki syai'an, kagak sedikit pun akan menambah kekuasaan diri. Artinya Pak, walaupun bapak-bapak kita ini semuanya menyembah Allah, ahli ibadah semuanya, Allah mah kekuasaannya tetap begitu. Sebaliknya juga, kalau kita kagak ada yang nyembah Allah, Allah akan tetap Allah, gak kurang akan kekuasaan. Yang rugi siapa? Kita. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk. Maka kata Allah di seterusnya apa? Ibadi
khalaqtul asya'a min ajli, aku ciptakan segala macam ini buat Anda. Wa khalaqtuka min ajli, aku ciptakan engkau untukku. Ya, ibadah jangan main-main, khusyuk. Nah, ibadah ini berat. Kata Imam Ghazali, tantangannya nih kita musuhnya berhadapan dengan perkara rizki. Ini gara-gara rizki ibadah kita berantakan. Kedua, dunia, isi dan isi-isinya. Ketiga, makhluk termasuk istri kita, anak kita, keluarga kita. Ya, gara-gara isi anak kita bisa kita juga jauh dari Allah. Keempat, nafsu. Nafsu adalah apa? Kekuatan yang ghaibiyah, enggak kelihatan, tapi bisa menggerakkan diri kita. Itu ada aduwika nafsuka baina dzambain. Musuh besarmu adalah musuh yang bercokol dalam itu berat. Terus kita harus lawan dengan bab mujahadah, riyadhah, muraqabah, musyahadah, hadirkan Allah di setiap saat. Nanti kita latihan muhadharah itu ya. Baik, dikit lagi ya. Ini hadis yang belum selesai. Jadi walaupun ada orang yang takwanya banget paling tinggi, tetap aja nggak bakal menambahkan sedikit pun dalam kekuasaanku. Kemudian ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjadi qalbin rajulin wahidin minkum. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama kali di antara kalian, di antara air, manusia, jin, mereka semuanya ya berada dalam satu kedudukan zalim banget, jahat banget di antara kalian, manaqasa dzalika min mulki saya. Tidak sedikit pun mengurangi kekuasaan. Paham nggak Pak? Contoh gampang misalnya Pak Presiden kita punya jabatan, punya waktu yang sampai nanti bulan Oktober, walaupun ada yang tetap aja dia nggak ngaruh, ya berjalan. Kekuasaan Allah juga begitu. Ya, tinggal kita bagaimana, pengen jadi orang yang bertakwa, apa pengen orang yang fajir, yang jahat, yang zalim, begitu. Kemudian, ya be? Berapa? 10 ya. Taib. Ini kemudian, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnukum qamu fi sa'idin wahidin. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama di antara kalian dan yang terakhir semua yang ngumpul, bangsa manusia, jin, qamu fi sa'idin wahid, mereka berada di satu bukit, fasa'aluni, mereka mohon minta kepadaku, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatan. Ya Allah, baik banget Allah. Kita kumpul di satu gunung, di satu daratan, minta sama Allah, akan Allah berikan semuanya atu-atu. Ini bapak-bapak, jangan putus asa. Apapun minta kepada Allah, ya Allah akan beri semuanya insya Allah. Kemudian yang terakhir ini ada, mana qasadalika mimma indi illa kama yanqusul mukhitu idza udkhila al-bahr. Ini sebuah istilah saja ya, tidak akan berkurang itu semua ya di sisiku, kecuali sebagaimana berkurangnya benang apabila dimasukkan ke dalam lautan. Wahai hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Sesungguhnya itu semua adalah amal-amal kalian yang akan aku perhitungkan untuk kalian. Tsumma wafikum iyyaha, kemudian akan aku balas ya untuk kalian ganjarannya. Faman wajada khairan, barang siapa mendapatkan kebaikan, falyahmadillah, maka anaknya dia bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Sebaliknya, waman wajada ghaira dzalik, barang siapa mendapatkan yang kagak baik, fala yalumanna illa nafsah, jangan nyalin siapa-siapa, salahnya diri sendiri. Kalau nanti kebetulan kita dapat jelek, jangan nyalin gara-gara emak nih, bapak nih, istri saya, bukan, emang diri ente kagak mau bener.
pengumuman pengajian udah diumumin emang kagak boleh datang. Ya, jangan sadar siapa-siapa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Hari dapat amanah, kita langsung tahlil. Dan jika pendek aja ya untuk almarhum ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.